قل Sekarang buka buletin. Ada bulet apa? Dapat apa? Ada buletin di belakang? Oh, ada. Coba Tri ambil buletin sana lagi. Ada yang belum dapat. Yang belum dapat buletin ngacung coba. Oh sini. Ada yang dapat sisa buletinnya? Baik, kita lanjut. Tafsir surat An-Nur. Sekarang kita bahas secara mendalam. Kemarin kita bahas ayat 42 sampai 44. Saya ulang ayat 42 karena nanti ada kita bahas tentang Allah itu maha merajai segalanya dan kita semua akan kembali kepada Allah. Saya akan bahas detail tentang timbangan amal, catatan amal, dan apa yang dimaksudkan dengan hisab. Ya, catatan amal, timbangan amal, dan apa yang dimaksud dengan hisab pada hari kiamat. Ya, coba dibaca. Allah merajai langit dan bumi. Kita semua akan kembali kepadanya. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ilallahil masir. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Quran surat An-Nur ayat 42. Nah, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kita semua nantinya akan kembali kepada Allah. Yang belum dapat buletin coba ngacung tadi. Pak, mana tadi? Sutri tadi. Pak di depan belum dapat buletin sini. Kurang itu. Mana Triatno tadi? Buletin. Bawa ke depan sini, Mas. Bawa ke depan. Ya. Sekarang poin pertama, semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Nah, silakan baca pengertiannya, monggo. Penjelasan ayat disebutkan dalam ayat ke-42, dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di memberi keterangan dalam kitab tafsirnya. Maksudnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Allah pencipta, sang Khalik. Terus Allah yang memberikan rizki pula kepada langit dan bumi. semua rizki di langit, semua rizki di bumi Allah yang beri. Terus Allah juga yang mengatur langit dan bumi. langit keadaannya bagaimana, bumi suburnya, turun hujannya, yang ngatur juga Allah. Tanamannya punya musim tertentu, bisa tumbuh subur, Allah yang ngatur. Datang musim hujan, datang musim kering, siapa yang ngatur? Allah. Maka semuanya nanti pasrah pada Allah. Kalau sekarang belum turun hujan, mugi-mugi cepat segera turun hujan.
Terus Allah mengaturnya secara syar'i dan qadari. Allah mengaturnya secara syar'i dan qadari. Lihat artinya. Artinya semua harus tunduk pada aturan syariat Allah dan semua yang Allah tetapkan itu pasti terjadi. Semua harus tunduk pada syariat Allah. Makhluk apapun harus tunduk pada aturan Allah. Jadi kita diperintahkan hidup di muka bumi ini semua pokoknya manut pada aturan Allah. Gak bisa orang seenaknya saja mau mengatur dirinya sendiri, tidak mengindahkan halal haram yang Allah tetapkan. Gak boleh. Allah halalkan sesuatu, ya sudah kita manut. Allah perintahkan kita ibadah, ya sudah kita manut pada ibadah tadi. Ibadah ini jadi wajib, ya sudah kita jalankan. Ada lagi yang Allah haramkan, pokoknya kita patuh pada Allah. Contoh, di antara makanan yang haram apa, ibu-ibu? Makanan yang haram apa? Babi. Sekarang itu ada fenomena di Jakarta. Warung makan babi itu bebas di mana-mana. Akhirnya yang Muslim juga ikut datang di situ. Namun nggak mau, ya mereka seperti ini dilarang. Dia sudah tahu kalau orang-orang di luar kanan kiri itu bilang itu haram. Namun dia alasannya gini, nggak apa-apa, kita nikmati saja. Yang penting saya kan nggak buat jahat. Ya. Jadi Muslim makan apa? Babi. Neng warung meneh coba lihat. Nggak punya rasa malu. Kalau lihat tuh prihatin sekali. Iya, mungkin orang-orang yang Gunung Kidul ya kayak gini ya. Warungnya itu. Warungnya itu menunya macam-macam itu. Terlihat enak banget. Padahal yang dimakan apa? Babi. Jelas haram itu dan mudaratnya banyak. Di antara sifat babi itu nggak pernah punya sifat cemburu. Jadi kalau ada babi jantan punya betina, betina ini main dengan jantan yang lain dibebasin sama yang pertama. Nah, maka setiap yang makan babi bisa punya sifat mirip babi ini. Akhirnya nggak punya lagi rasa cemburu. Istrinya dibawa orang masalah. Niru sifat siapa? Nah, ya kalau pengen kayak gitu ya monggo silakan. Hidup nggak usah diatur sama Allah, bebas aja hidupnya. Nggak usah kenal halal haram, ya pokoknya bebas saya, yang penting baik saja. Itu sama seperti alasan orang, yang penting saya ora sholat, aku ora sholat, ora masalah. Yang penting kan saya baik. Hidup itu bukan kayak gitu Pak Bu. Hidup itu kita punya aturan. Sama seperti kita ini di jalan di jalan itu ada aturan rambu lalu lintas. Ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Coba jenengan seenak saja jawab kalau polisi ada di depan situ. Lewat aja terus, Pak yang penting kan saya orang baik. Saya langgar orang masalah Pak. Yang penting kan saya itu baik. Sama yang lainnya saya nolong. Pak enggak apa-apa ini dilanggar. Coba polisi kayak gitu nanti lihat gimana coba. Oh enggak, kamu ketangkap Mas. Urusan baikmu pada orang itu urusan lain. Ini kamu salah. Langgar lampu. Lampu merah kamu langgar. Salahmu di sini. Maka seperti itu tidak bisa menghalalkan yang salah tadi. Coba lihat. Ini untuk aturan manusia. Apalagi aturan Allah sama. Baiknya dia itu urusan lain, salahnya dia makan daging babi yo tetap salah, haram itu. Wong Islam punya aturan, gak bisa hidup bebas. Kalau mau hidup bebas nanti ketika di surga itu bebas mau apa ya, tapi masuk surga dulu. Kalau nggak masuk surga ya kepiye? Gak bisa bebas kayak begitu. Sekarang kita masih terikat aturan karena kita tinggal di bumi Allah, kita diberi rizki oleh Allah, maka Allah kasih aturan, pokoknya manut pada aturan tadi. Itu namanya aturan syar'i. Allah tetapkan aturan, namanya aturan syar'i. Ada juga aturan qadari, pokoknya Allah tetapkan segala sesuatu itu pasti terjadi.
Ada musim kering, Allah tetapkan itu musim kering. Nah, terjadi itu, kita patuh pada aturan ini, nggak bisa protes. Ada musibah, sudah ada musibah itu terjadi, kita nggak bisa protes juga. Sudah terjadi itu. Ada yang kehilangan sesuatu, sudah terjadi juga, nggak bisa protes pada hukum ini. Sudah terjadi, sudah terjadi. Itu namanya hukum qadari. Hukum qadari itu sesuatu itu pasti terjadi sesuai takdir Allah. Nggak mungkin ya luput sama sekali. Kalau Allah sudah tetapkan pasti terjadi. Maka hukum ada dua. Namanya yang pertama hukum syar'i. Yang kedua namanya hukum qadari. Hukum syar'i itu aturan-aturan Allah yang harus ditaati. Ada yang mau taat, ada yang tidak. Kita disuruh taat. Hukum qadari ini kaitannya dengan kejadian alam. Misalnya kejadian alam, sesuatu itu pasti terjadi. Nggak bisa mengelak dari ini, nggak mungkin kita itu bantah, nggak mungkin protes, nggak bisa. Nah, aturan ini juga Allah yang buat. Hukum seperti ini Allah yang buat. Kita cuma sebagai makhluk manut pada aturan Allah. Terus di bumi ini tempat kita beramal, sedangkan di akhirat adalah tempat amalan kita itu dibalas. Nah, di bumi ini kita beramal, masih ada waktu. Beramalnya sampai kapan? Sampai kapan beramalnya? Hah? Sampai mati. Kalau belum mati tetap beramal. Gak ada tingkatan itu orang sampai tingkatan tertentu jadi gak sholat lagi, itu gak ada. Nabi itu sholat sampai meninggal dunia kok. Mau meninggal itu baru selesai itu ibadah. Kalau belum meninggal belum. Ibadah itu belum rampung, ibadah itu belum selesai. Terus sehingga dalam lanjutan disebutkan. Dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Dan kepada Allah lah kembali semua makhluk. Lanjut. Artinya kepada Allah tempat kita kembali dan kita akan dibalas. Lihat tafsir As-Sa'di tentang bahasan ini. Karena tadi kita ini semua hidup di dunia ini bukan hanya hidup saja, namun disuruh beramal, kemudian di akhirat nanti kita akan dibalas. Oleh karena itu ayat ini ditutup wa ilallahil masir. Kepada Allah lah tempat kita itu kembali. Terus balasan manusia akan nampak pada catatan amal dan timbangan amal. Balasan manusia akan nampak pada catatan amal dan timbangan amal. Nah, sekarang kita bahas catatan apa? Amal dan juga timbangan amal. Jadi nanti kelak di akhirat kita masing-masing punya catatan amal yang nanti kita lihat, dan kita masing-masing punya timbangan amal. Amal kita itu ditimbang pada hari kiamat. Dibaca. Dalil yang menunjukkan adanya timbangan amal pada hari kiamat, di antaranya adalah ayat wa nadha'ul mawazina al-qista liyawmil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Nah, di situ ditunjukkan kalau amal kita itu akan ditimbang. Terus dalam ayat lainnya disebutkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
yaitu api yang sangat panas. Panasnya berapa ibu-ibu sudah tak pernah sebut? Berapa panas berapa panasnya dibanding api dunia? 70 kali. Berarti ringan tak? Ringan apa berat? Pingin masuk sebentar saja. Arak ditemak wae iki lho. Pingin? Enggak usah punya cita-cita kayak gitu. Yang penting kita punya cita-cita selamat saking siksa neraka. Nah sekarang kita lihat apa yang ditimbang dari amalan tadi. Karena dibahas timbangan. Istilahnya tadi mawazinu. Mawazin itu timbangan. Namun mawazin ini bentuk jamak, plural. Artinya dalam ayat digunakan kata banyak. Padahal yang ditimbang, timbangannya itu satu. Namun karena yang ditimbang mauzunnya, yaitu yang ditimbangnya itu banyak, maka digunakan kata jamak plural, maka disebut mawazin. Sekarang apa yang ditimbang kalau begitu dalam timbangan tadi? Ingat timbangan ini punya dua sisi ya, sisi kanan, sisi kiri. Seperti timbangan yang kita tahu itu. Namun bentuk fisiknya kita tidak tahu sama sekali, hanya Allah yang mengetahuinya. Terus dalam penjelasan para ulama ada beberapa pendapat manakah yang ditimbang dalam mawazin timbangan pada hari kiamat. Ada beberapa pendapat yang ditimbang adalah 1. Amal itu sendiri, 2. Catatan amal, 3. Pahala dari amalan, 4. Pelaku amal itu sendiri. Lihat Ma'arij Al-Qabul 3.1222 dan sampai 1024. Lihat yang ditimbang pertama amal itu sendiri. Jadi amal kita yang dimasukkan dalam daun timbangan. Yang kedua yang ditimbang adalah catatan amalnya. Jadi catatan amal kita ini amal baik amal jelek ditimbang. Seperti kisahnya seseorang yang memiliki catatan amal itu jumlahnya 99. Satu catatan kalau dibuka isinya dosa semuanya. Dosanya itu kalau mau dilihat dibentangkan sejauh mata memandang. Berapa catatan tadi? 99. Satu catatan kalau dibuka dibentangkan sejauh mata memandang. Wah, banyak sekali catatan kriminalnya itu. Catatan dosanya itu banyak. Namun dia punya catatan yang ampuh, yaitu kartu La ilaha illallah. Namanya hadis bitaqah. Punya kartu La ilaha illallah. Lantas catatan amal ini berada di daun timbangan yang satu, La ilaha illallah berada di daun timbangan yang lain. Maka ketika itu beratlah timbangan La ilaha illallah. Catatan La ilaha illallah itu lebih berat. Menunjukkan kalau yang ditimbang itu catatan amal. Ada juga yang ditimbang adalah pahala dari amalan itu. Yang terakhir ada yang ditimbang pelaku amal itu sendiri, yaitu orangnya. Pernah ada sahabat yang diejek oleh yang lainnya, namanya Ibnu Mas'ud. Orang-orang itu bilang ngejek pada betisnya yang kurus. Betisnya Ibnu Mas'ud itu kurus. Maka ketika itu Nabi SAW ditegur. Seandainya betisnya Ibnu Mas'ud itu mau ditimbang, gunung Uhud pun kalah beratnya. Seandainya betis Ibnu Mas'ud itu mau ditimbang, gunung Uhud pun itu kalah beratnya. Gunung Uhud itu salah satu gunung yang ada di utara saking kota Madinah. Ada di mana? Utara kota Madinah. Yang di situ terjadi dekat Gunung Uhud tadi terjadi peperangan yang namanya perang Uhud. Nah, gunungnya panjangnya itu sekitar 8 kilo. Dibandingkan dengan betisnya Ibnu Mas'ud, tetap betisnya Ibnu Mas'ud masih lebih berat daripada Gunung Uhud yang besar tadi. Ini menunjukkan yang ditimbang adalah pelakunya, yaitu betisnya tadi. Maka bisa ditimbang itu adalah amalnya, bisa catatan amalnya, bisa pahala dari amalannya, bisa juga pelakunya itu sendiri. Terus dalil yang menunjukkan bahwa manusia akan menerima catatan amal. Dalil yang menunjukkan bahwa manusia akan
akan menerima catatan amal adalah firman Allah Ta'ala, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Quran Surat Al-Haqqah ayat 19. Nah, diberi catatan situ yang nerima catatan amal dari sisi kanan, dari sebelah kanannya itu orang beriman. Itu orang beriman, dapat catatan dari sebelah kanan. Terus juga dalam ayat. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Surat Al-Haqqah ayat 25. Nah, lihat, kalau yang kedua diterima kitab tadi dari sebelah kiri, ini untuk orang-orang kafir. Diberi catatan ini untuk orang kafir. Terus begitu juga yang menerima kitab dari sisi belakang punggungnya, seperti disebut dalam ayat wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang. Ya, dari belakang, diambil dari belakang, bukan dari depan, namun dari belakang, menunjukkan ini orang yang jelek juga. Terus juga dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia ketika itu mengingat neraka, lantas ia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya saat itu, apa yang membuatmu menangis? Aisyah menjawab, aku mengingat neraka, lantas aku menangis. Apakah kalian akan mengingat keluarga kalian pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nah, Rasulullah SAW itu menjawab, amma fi salasati mawatin fala yazkuru ahadan indal mizan hatta ya'lama ayaqifu mizanu aw yaskulu wa indal kitabi hina yuqalu ha umqra'u kitabiyah hatta ya'lama aina yaqau kitabuhu afi yaminihi am fi shimalihi am min wara'i dhahrihi wa inda sirati idza wudi'a baina dhahrai jahannam. Baca artinya, ada tiga keadaan seseorang tidak akan mengingat siapapun pada hari kiamat. Jadi dia tidak ingat anaknya, tidak ingat suaminya lagi, tidak ingat keluarga dekatnya, cuma memikirkan dirinya sendiri karena beratnya hari itu. Cuma bisa memikirkan dirinya sendiri. Ada tiga keadaan. Satu, ketika di sisi mizan timbangan, sampai seseorang mengetahui timbangannya ringan ataukah berat. Nah, saat amalannya mau ditimbang. Dua, ketika berada pada sisi kitab catatan amal, ketika dikatakan ambillah, bacalah kitabku ini, sampai ia mengetahui apakah catatannya diambil dari sisi kanan ataukah sisi kiri atau dari belakang punggungnya. Nah, diambil dari sisi kanan atau dari sisi kiri atau dari belakang punggungnya. Dan kita tidak tahu kita mau menerima dari mana. Bisa jadi dapat dari kanan, bisa jadi dapat dari kiri, bisa jadi dari belakang. Terus nomor 3, ketika berada di Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Semua orang mukmin akan melewati Sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, dibentangkan menuju surga. Yang lolos berarti langsung masuk surga. Yang tidak lolos jatuh dulu di neraka. Ada yang jalannya itu cepat lewat Sirat seperti kilat. Wongnya semangat. Ada yang jalannya itu nyantai, jalannya santai. Ada yang jalannya itu seperti bayi. Bayi itu kalau mau jalan apa dulu? Bukan, sebelum itu ngesot dulu kan? Nah, ada yang ngesot dulu itu lewat jembatan Sirat tadi. Ora tekan-tekan. Belum sampai di ujung juga. Ada yang lewat kena kalalib. Kalalib itu pokoknya pengait-pengait yang ada di jembatan Sirat tadi. Dan jembatan itu seperti kita dengar, itu seperti rambut yang dibelah 7. Maka tergantung amal masing-masing. Kalau amalnya sholat ya rajin, nanti seperti itu keadaannya.
Kalau disuruh ngaji yo rajin, nanti seperti itu keadaannya cepat. Gak malas-malas. Karena nanti kalau malas ya makin lambat dia itu lewati sirat. Kalau disuruh pakai jilbab masih mikir-mikir, ya nunggu aja nanti kalau lewat sirat. Ya, sirat itu nanti tergantung amalan masing-masing. Kalau nggak yakini ini, ya kita jadi kurang semangat beramal. Namun kalau kita yakini ini, makin semangat untuk beramal. Maka jangan tunda-tunda, jangan malas-malasan untuk ibadah. Itu sudah tentang catatan amal, itu tentang timbangan. Catatan amal dan timbangan. Dan nanti pada hari kiamat kita tidak mikir yang lainnya lagi. Pada 3 keadaan. 1, ketika mau ditimbang amalan kita. 2, ketika mau diserahkan catatan amal. 3, ketika melewati apa tadi? Sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Mudah-mudahan 3-tiganya kita selamat semuanya. Terus tentang hisab amal. Nah sekarang amal itu dihisab. Hisab itu artinya dihitung. Dirinci satu persatu amalan kebaikannya mana, amal keburukannya mana. Namun rinciannya sebagaimana berikut ini. Dalam masalah hisab disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud hisab adalah ditimbangnya amal kebaikan dan kejelekan. Termasuk dalam hal ini ada munaqasyah, perhitungan amal baik dan jelek secara rinci. Hisab yang dimaksud sebelumnya adalah penampakan amalan pada pelakunya dan akhirnya ia mengenal amalnya sendiri. Nah, yang pertama itu nanti akan kita lihat amalnya ditampakkan. Akhirnya kita lihat, oh dulu saya sholat, oh dulu saya ngaji, oh dulu itu saya keluarkan infak untuk harta saya. Ditampakkan dulu. Baru kemudian nanti dihitung. Terus oleh karena itu para ulama ahli sunnah berselisih pendapat mengenai orang kafir, yaitu apakah orang kafir dihisab ataukah tidak. Mengenai orang kafir dihisab ataukah tidak, para ulama beda pendapat. Lihat kalimat lanjutannya. Yang jelas hisab itu ada, yaitu amalan itu dihitung dan ditampakkan. Namun hisab bagi orang kafir bukan maknanya kebaikan mereka dibalas pada hari kiamat lalu dibandingkan dengan kejelekannya. Nah, kalau orang kafir berbuat baik itu tidak dibalas, Bu. Nanti tidak dibandingkan dengan kejelekannya. Dianggap tadi semua kebaikan yang dibuat orang kafir tadi tidak dianggap sebagai kebaikan. Maka hisabnya adalah bukan dihitung kebaikan atau kejelekannya, namun cuma akan didebat orang kafir tadi. Nanti ada bahasanya. Terus di bawahnya lagi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di tempat lainnya juga menyatakan, setiap hamba pasti memiliki kejelekan. Dalam kehidupan kita selaku hamba pasti punya kekurangan. Nah, kita punya kekurangan atau tidak? Punya kekurangan atau tidak? Punya. Seandainya bukan karena pemaafan dari Allah terhadap kesalahan-kesalahan kita dan Allah menerima amal kita, tentu kita akan binasa. Karena dalam hadis disebutkan, siapa yang menghadapi munaqasyah, perhitungan hisab secara rinci, maka ia tentu akan disiksa. Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah Allah mengatakan, adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inilah yang dimaksud dengan al-ard, penampakan amal. Namun jika amal tersebut nukisyah dihisab rinci, tentu akan disiksa. Nah sekarang intinya hisab itu ada 2 macam. Coba kita lihat 2 macam hisab. Hisab itu ada 2 macam. Pertama, hisab ard. Hisab ini berlaku khusus untuk orang beriman. Ia akan ditanya tentang amalnya, ilmunya, nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Ia akan menjawab dengan kokoh. Akhirnya nikmat kebaikan berlanjut terus untuknya. Jika ditampakkan baginya dosa, ia mengakuinya dan Allah akan menutupi serta memaafkan kesalahannya. Lihat, yang pertama ini namanya hisab ard, ditampakkan amal tadi. Dia ditanya amalnya bagaimana, ilmunya bagaimana, nikmat Allah yang telah diberi seperti apa. Dan dia akan menjawab dengan mudah.
Akhirnya nikmat kebaikan itu berlanjut terus untuknya. Jika ditampakkan baginya dosa, ia mengakuinya. Lantas Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini untuk mana? Orang beriman. Terus sisa pertama ini? Hisab pertama ini tidak dihitung detail munaqasyah. Ia akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Ia akan kembali pada keluarganya dalam keadaan sukacita. Karena ia selamat dari siksa dan diberikan keberuntungan dengan pahala. Inilah yang disebutkan dalam hadis. Man husiba udhiba qalat Aisyatu faqultu awalaysa yaqulu Allah Ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qalat faqala innama dhalikal ardu walakin man nukishal hisaba yahlik. Baca. Barang siapa yang dihisab maka ia tersiksa. Aisyah bertanya, bukankah Allah telah berfirman, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 8. Maka Rasulullah SAW menjawab, itu baru al-ard, penampakan amal. Namun barang siapa yang diteliti hisabnya, maka ia akan binasa. Nah sekarang kita lihat jenis hisab yang kedua, perhitungan amal yang kedua. Kedua, hisab munaqasyah. Hisab ini ditujukan pada orang kafir dan ahli maksiat dari orang yang bertauhid. Mereka akan lama hisabnya dan akan berat tergantung pada banyaknya dosa. Jika itu ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid, maka Allah akan masukkan mereka dalam neraka sampai waktu tertentu, kemudian keluar, lalu akan masuk ke dalam surga selamanya. Hisab jenis ini akan dialami oleh orang kafir, munafik, dan pelaku kemaksiatan. Semoga Allah melindungi kita di mana mereka akan diinterogasi secara teliti atas kenikmatan yang diperoleh semasa di dunia. Selain itu terjadi adu argumentasi sehingga Allah pun mendatangkan saksi untuk membatalkan alasan mereka. Nah lihat, kalau yang kedua debat, terjadi perdebatan. Ditanya ini, kamu benar atau tidak, ya. Kemudian dibawa saksi-saksi untuk membuktikan kesalahan-kesalahan dia. Kalau hisab ard itu cuma ditampakkan amal saja. Kalau hisab munaqasyah, ya ada perdebatan. Ini berlaku untuk orang kafir. Sedangkan orang beriman cuma ditampakkan saja dan nanti dia akui tentang nikmat-nikmatnya. Kalau dosa-dosa diakui juga, akhirnya Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kesimpulannya, walillahi mulkus samawati wal ard. Allah itu merajai langit dan bumi. Wa ilallahil masir, dan kita semua nantinya akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah yang kita baca saat kena musibah. Kita baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah dan nantinya akan kembali kepada Allah. Itu menyadarkan kita supaya segera bertaubat. Wallahu a'lam. Monggo jika ada pertanyaan. Dari hari Ahad besok sampai tanggal 4 kajian saya libur. Saya izin umroh. Nanti kembali ada tanggal 5 November itu hari Selasa ada kajian. Untuk yang ibu-ibu biasanya sibuk kerja pagi hari, yang nganggur itu bisa ikuti kajian mulai perdana Selasa pertama besok di Masjid Al-Azhar Karangreje. Namun nanti pakai pendaftaran. Nanti tunggu pendaftarannya di grup-grup. Nanti akan ada pelajarannya runtut. Nanti temanya membahas hadis arba'in, insyaallah hadis arba'in An-Nawawiyah. Jadi saya ngajar secara sistematik. Saya tidak perlu banyak-banyak. Yang penting yang mau serius belajar untuk ibu-ibu. Ya, nanti Selasa pertama di Masjid Al-Azhar Karangreje. Terus kajian malam Kamis dan malam Sabtu masing-masing 1 kali libur. Setelah itu baru kita lanjut lagi setelah saya balik saking umroh. Kemudian kami mohon didoakan di antara jamaah kita saking Gading 9 itu ada yang kecelakaan semalam. Saya juga baru dapat berita, belum sempat jenguk juga.
Pak Jumirin kali istri itu mau ngaji di Karangrecek, kemudian kena musibah dan sekarang ada di rumah sakit Bethesda. Mudah-mudahan Allah segera angkat musibahnya dan diberi kesembuhan dengan segera. Kemudian nanti di bulan Desember, tanggal 22 Desember, bagi ibu-ibu yang punya anak putra bisa mengikuti program sunatan massal. Pendaftaran nanti insya Allah mulai saking bulan November. Ada sunatan massal gratis nanti di Darussolihin kerjasama dengan PKU Muhammadiyah Wonosari. Kemudian nanti di akhir Desember juga ada daurah umum pesantren kilat untuk umum dari tanggal 23 sampai 26 Desember. Terus dari tanggal 31 Desember sampai tanggal 3 Januari itu nanti khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Semuanya gratis, pengumumannya nanti menyusul insya Allah. Baik, pertanyaan saya jawab. Pak Ustadz, apa hukum berhubungan suami istri setelah haid tapi belum mandi besar? Dosa. Syaratnya harus apa, Bu? Mandi dulu. Setelah itu tadi lihat darah dulu nggih, darahnya berhenti kemudian mandi baru boleh hubungan intim. Kalau suami maksa, dosa. Enggak boleh ngeyel-ngeyelan dalam masalah ini. Bagaimana hukumnya ketika ada yang memindahkan batas tanah pekarangan sehingga tanah yang bukan haknya menjadi miliknya karena berpatokan batas tanah yang sudah dipindah? Siapa yang rampas harta termasuk tanah orang khusus untuk tanah ini nanti jadi ikatan pada hari kiamat, akan menyiksa orang yang mengambil tanah itu pada hari kiamat. Jadi tobat pada Allah, tanah tadi bukan haknya, itu tanah yang haram untuk dimanfaatkan. Bagaimanakah sholat kita sah atau tidak jika diimami dengan imam yang bacaannya sangat cepat? Bahkan makmum baru membaca iftitah saja belum selesai, imam sudah rukuk. Banter banget ini. Dan yang meragukan wudunya pun tidak sempurna alias asal-asalan. Dan kalau masuk sholat saya sengaja bareng tapi tetap ditunggu sehingga harus bareng. Mohon solusinya. Solusinya imamnya diganti. Kalau tidak, jenengan tidak bermakmum di belakangnya. Kalau terpaksa berarti niatan sholat sendiri cuma aman, cari aman saja. Sholatnya niatannya sendiri, tidak niatan bareng imam. Berarti niatnya mufaraqah, terpisah dari imam. Kalau bisa cari imam yang lain lebih bagus. Jika laki-laki menceraikan istrinya terus menikah lagi dan bercerai karena digugat istrinya, apakah bisa nikah lagi dengan istri pertamanya? Wow, kembali lagi. Jadi dengan istri pertama cerai, ya toh. Terus nikah lagi dengan istri baru, cerai lagi. Terus pingin balik. Catatannya kalau ini sudah terjadi talak 3, maka istri pertama harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Baru kemudian cerai, baru boleh nikah lagi dengan mantan suami. Ada yang tanya langsung mau nggak, Bu? Baik. Tri, ambil mic. Oh, belum dinyalain. Kita mau tanya, apakah semua umat Islam itu akhirnya akan masuk surga biarpun tidak sholat? Terus? Tapi cuma baca la ilaha illallah. Syaratnya harus sholat. Orang sholat tidak ada jaminan. Walaupun KTP-nya Islam, walaupun ngaji, walaupun juga ngajinya sama Ustadz Abdul, orang ono jaminan. Karena kalau nggak sholat pun orang manfaat. Tidak sholat pun masuk surga. Ya sudah, jamaah nggak sholat aja semuanya, enak banget. Ini bukan ajaran yang baik kayak begitu kalau ustadz ngajar itu.
Ustaz harus tekankan masalah sholat lebih penting daripada rukun Islam lain loh itu. Saya mau menanyakan tentang KB steril. Saya telah mengikuti program KB dan saya ikut KB steril. Apakah itu termasuk dosa, Ustaz? Ngapain ikut KB? Kenapa ibu-ibu? KB untuk apa KB? Kalau punya anak lagi, Bu, siapa yang ngatur rizki? Tadi sudah belajar tadi. Kok khawatir banget loh itu? Apa mungkin kalau lahir itu nggak dikasih makan oleh Allah? Mungkin enggak. Nah, sesok dua anak meneh. Nambah. Adapun kalau KB steril dirinci, kalau memang dokter sarankan, ingat ini saran dokter Nj, dokter sarankan nggak boleh punya anak lagi, rawan karena sudah tua, wes tua, rawan untuk ibunya, maka nggak apa-apa untuk ikut KB steril. Ya, mana tadi yang nanya? Nggih. Nanti kasih. Sebentar Pak, bentar tunggu. Belum rampung, bentar saya selesaikan dulu. Yang kedua, kalau KB steril ini tidak ada sebab saking dokter, dia mau steril sendiri, bukan saran saking dokter, dosa karena takut dalam hal rizki. Makanya Bu nggak usah ikut KB aja Bu. Besok punya anak lagi, banyak anak banyak rezeki. Monggo Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya dua hal. Pertama, kalau di suatu lingkungan mengadakan arisan seperti di lingkungan RT begitu. Terus dalam arisan itu diadakan juga simpan pinjam berjasa. Tapi jasanya itu dikembalikan ke warga lagi seperti untuk dana pendidikan, dana pembangunan, sosial, jasa pengurus. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Terus yang kedua masalah arisan. Arisan itu mungkin yang dapat duluan bisa untuk membeli satu kardus mie instan. Tapi yang dapat belakangan dengan berjalannya waktu atau kenaikan harga kemungkinan tidak bisa mendapatkan untuk satu kardus mie instan. Itu hukumnya. Baik, yang pertama jasanya itu ditetapkan berapa Pak atau terserah? 2%. Jasanya itu jasa riba. Kembali lagi ke warga semuanya kena riba. Yang ikut 30 orang, 30 kakak semuanya makan riba. Harus dihapus jasa tadi. Nggak boleh ada. Apalagi sudah tetapkan 2% tadi, nggak boleh. Terus yang kedua ini masalahnya yang pertama dapat Indomie tadi kan, bisa dia beli Indomie. Kalau yang terakhir belum tentu dapat, maka gorornya kenapa? Untung-untungan, kocok-kocokan, nanti tergantung siapa dapat pertama dapat untung, yang terakhir enggak, berarti enggak adil, maka enggak boleh. Solusinya dihapus Indomie tadi. Indomie tadi nggak ada di awal, semuanya nggak dapat, cuma bagi arisan saja. Itu yang baru disebut adil. Itu ya Pak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk awat bercadar pada saat kapan? Ketika umroh cadar harus dibuka dan bisa dipakai lagi. Saat ihram cadarnya dibuka. Nanti dia tawaf, sa'i, cadar dibuka setelah tahallul. Potong rambut baru dia boleh pakai lagi untuk cadar tersebut. Ustadz, berapa lama harus mengantri untuk menyeberangi jembatan Sirat? Orang nganggo ngantri. Cepat nanti semuanya serba cepat. Semuanya serba cepat. Pak, Bu, itu nggak usah mikir koyo ngantri di dunia. Bayar iki yo ngantri ini, bayar ngantri itu di dunia Pak Bu. Di akhirat nggak pakai mikir kayak gitu. Semua serba cepat. Bagaimana hukumnya ziarah kubur? Boleh ziarah kubur dan boleh doa di situ, doanya untuk si mayit, mudah-mudahan mayitnya itu dapat ampunan, diberi kemudahan di dalam kubur.
Saya punya anak remaja, Pak. Sekarang ini susah sekali saya suruh sholat. Setiap saya nasihati kebaikan selalu melawan saya. Emosi marah-marah. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Anak saya laki-laki. Sabar. Diajak terus didongake terus. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Minta doa untuk jamaah saya yang aktif kajian dan daurah kecelakaan meninggal dunia Ibu Siti Suparni. Ini saya juga baru tahu beritanya ini. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan-kesalahannya dan selamatkan dia dari siksa kubur dan dimasukkan dalam surga. Apabila orang yang sudah tua renta dan tidak bisa jalan serta memakai pampers, apakah harus diganti 5 kali atau boleh diganti 2 kali jika mau sholat? Tidak mesti diganti terus-menerus karena punya uzur. Maka pampersnya dipakai ketika sholat, nggak masalah. Yang penting setiap kali sholat disuruh berwudu. Mungkinkah orang yang menerima kitab amal di tangan kiri masuk surga? Tadi sudah disebutkan. Yang terima di tangan kiri siapa? Orang kafir, masuk neraka berarti. Dan mungkinkah orang yang menerima di tangan kanan nanti masuk neraka? Enggak, ini enggak mungkin kayak begini. Enggak mungkin dikasih salah. Oh tadi salah kasih, enggak mungkin salah. Kalau di dunia banyak salah, kalau di akhirat tidak mungkin ada kesalahan. Pokoknya berdoa pada Allah semoga kita diberi kitab catatan amal di tangan kanan, bukan di tangan kiri. Tugasnya apa biar dapat di tangan kanan? Sekarang banyak beramal soleh. Mugi-mugi Allah mudahkan. Ada satu pertanyaan aja. Mana? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang zikir pagi dan petang. Nggih. Kalau zikir pagi itu karena saya masih belajar pakai buku maka kurang tepat gitu Ustaz. Jadi kadang-kadang nggak selesai udah ada mobil yang mau ke pasar. Saya pengennya ikut ke pasar. Bagaimana kalau rampung itu? Suruh mobil truknya nunggu dulu, tak rampung ke zikir. Ya sudah di mobil jenengan baca. Terima kasih. Iya toh, betul masalah toh. Nanti kan dibawa di mobil baca. Itu kan bisa. Ya, betul masalah. Nih. Kalau enggak suruh mobilnya nunggu. Pak, tadi saya Pak 5 menit, iki urung rampung. Iya toh. Ya pasti ditinggal ya wes. Kalau tinggal bawa buku kemudian baca saat di mobil. Apa pas neng pasar ini lo baca. Itu nggih? Cukup? Cukup? Mau nitip oleh-oleh apa? Didongake wae ya? Iya, ora sanggungku ora cukup. Semuanya terlalu banyak. Sudah ora cukup. Kalau ada yang saya kasih alhamdulillah. Ya gitu nggih. Kita cukupkan, mudah-mudahan semuanya Allah beri kemudahan untuk beramal soleh. Kita terus diparingi sehat. Persiapan kita masih banyak butuh untuk nambah amal. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam surga. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Semoga subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti buku zikir yang belum dapat langsung ke meja panitia. Enggak boleh ambil 2 kali, yang sudah dapat sudah, yang belum aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.